Mona nih guys, dia berada di kafe. Tentu saja dia di sana karena dia lagi menunggu anak buahnya Bonang untuk mengurus semua. Ya apa yang disuruh dia terkait ya Rafael itu jangan sampai meninggalkan ya terkait surat pernyataan yang menyatakan bahwa Rafael tidak akan pernah meninggalkan Mona. Maka dari itu dia menyuruh Bonang dan dia mau ketemuan di kafe tentunya. Nah di samping itu nih guys, dia mendapatkan pesan dari mama mertuanya, Mama Lestari, yang menyatakan bahwa Mona saat ini berada di mana dan tolong segera pulang. Dan setelah mendapatkan kabar akan hal tersebut tentu saja membuat Mona senang karena setidaknya dia ada yang peduli yaitu mama mertuanya seperti itu. Nah kemudian Bonang itu datang nih guys membawakan surat pernyataan apa yang sudah diketik ya dan sudah ditandatangani oleh Rafael dan juga berserta ada materainya di situ nih guys, sehingga itu akan memperkuat Mona dan dia tidak akan pernah diceraikan oleh Rafael karena tentu saja di situ Mona tidak akan pernah mau kehilangan ya suami yang ia sangat cintai seperti itu nih guys. Nah di samping itu juga nih guys ada misi yang harus tetap terlaksana di mana di situ Bonang harus sesegera mungkin mencari tahu di mana keberadaannya Julian. Siapakah yang menculik Julian? Dan apa benar bahwa yang menculik itu ada kaitannya dengan Yuda? Dan tolong temukan sesegera mungkin seperti itu. Nah, sementara anak buah Bonang yang lain ini guys ya mendapatkan kabar bahwa di situ nih guys ya ada ya bukti atau yang kuat ya terkait handphone, di mana handphone itu setelah dicek-cek nih guys ya ternyata kok handphonenya ini kayaknya handphone Julian nih guys ya. Dan maka dari itu nih guys, orang yang ngejual itu ya mau menjual kepada anak buahnya Bonang ini nih guys, dan ini kesempatan bagi dia untuk membuktikan bahwa dia bisa mencari bukti terkait akan hal itu. Dan tentu saja dia harus lapor kepada Bonang terlebih dahulu dan langsung video callan dan menunjukkan bahwa HP yang dimiliki oleh Julian itu ya orang yang menculik itu nih guys setelah menjualnya kepada dirinya. Makanya dia Bonang ini berusaha untuk meyakinkan benar gak itu handphonenya miliknya Julian. Dan setelah ditunjukkan itu benar handphonenya Julian guys dari wallpapernya. Sehingga ya udah dibeli saja deh tuh handphonenya seperti itu supaya nanti bos Mona pasti senang kalau mendapatkan kabar atau ada ya terkait bukti dalam hal ini nih guys, kira-kira siapa yang telah menculik Julian seperti itu nih guys. Dan dari situ tentu saja Bonang menyuruh anak buahnya untuk ngebeli saja seperti itu. Jadi kalau memang di situ benar-benar memang chatnya sudah membuktikan bahwa itu adalah handphone ya miliknya Julian, ya udah dibeli saja seperti itu karena itu sangat berharga, apalagi dari situ mungkin nanti akan ketahuan siapa yang menculiknya seperti itu. Dan terus memata-matai jangan lupa orang yang menculiknya Julian itu siapa yang nyuruh seperti itu dan di mana keberadaannya. Dan kemudian di situ setelah mendapatkan info dari anak buahnya Bonang ini langsung menelpon Mona mengabarkan bahwa handphonenya Julian itu telah ditemukan ya telah dijual oleh seseorang. Dan dari situ ya Mona senang banget mendapatkan kabar dari situ, namun Mona juga tetap menginginkan Bonang untuk mencari tahu siapa yang telah menculiknya ya siapa yang telah menculik Julian sehingga Julian itu ya menghilang begitu karena memang khawatir banget ya kalau sampai Rafael itu kembali dengan Safira nih guys. Nah sementara itu Julian yang sudah kembali dengan selamat nih guys, memang dia mencari mamanya. Di mana sih Mama Gina itu kok nggak ada-ada, dan di situ Mama Gina baru saja pulang dari kafe seperti apa yang diinginkan oleh Safira, bahwa di situ kan memang anaknya belum sempat makan selama beberapa hari karena disekap ya oleh Yuda sehingga dia agak kurus. Terus dia harus banyak makan agar dia sehat seperti itu. Sesuai apa yang diinginkan oleh Safira seperti itu karena walau bagaimanapun kasihan juga anaknya seperti itu. Nah, di samping itu nih guys, setelah menerima makanan di situ, ya anaknya Julian ini malah tambah pusing, tambah sedih karena mikirin bahwa Safira itu keguguran gara-gara diri dia tidak bisa menjaga Safira. Dia diculik di depan mata Safira, dia tidak bisa melindungi diri dia sendiri. Sehingga Safira itu kepikiran terus akan dirinya dan membuat istrinya itu pasti stres dan akhirnya keguguran. Seperti itu. Nah kemudian Mama Gina berusaha untuk menegaskan ini semua bukan salahnya Julian. Ya, ini semua bukan salahnya Julian. Ya, karena di situ
Data dari dokter setelah dicek ya, bahwa keadaan Safira itu sebenarnya bukan karena ulahnya suaminya mikirin suaminya hingga stres terus keguguran, bukan karena itu, melainkan makanan yang ia beli di online itu kayaknya mengandung racun sehingga Safira itu keracunan sehingga dia keguguran. Itu menurut dokter seperti itu. Namun menurut mamanya biasanya beli di online itu kan nggak apa-apa. Entah kenapa seperti ini, kok tiba-tiba dia keracunan makanan rujak seperti itu ada yang aneh nih. Nah akhirnya Julian menyadari kayaknya ada seseorang yang mau berniat jahat nih mencelakakan Safira. Dan di situ Mama Gina pun juga akan melaporkan hal ini kepada polisi untuk mengurus tuntas terkait dengan hal ini agar bisa mendapatkan informasi kira-kira siapa sih yang berniat jahat kepada Safira. Apakah di sini ada kaitannya dengan Rafael ataupun Dania? Karena Dania kan biasanya orang yang paling tidak suka dengan Safira sehingga dia melakukan berbagai cara agar bisa menghancurkan kehidupan Safira seperti itu. Dan tentu saja Mama Gina akan mengurus semuanya nanti di kantor polisi, sekalian dia mau ngabarin kepada polisi bahwa di situ Julian sudah kembali. Maka dari itu dia harus segera mungkin ya ke kantor polisi untuk ngabarin sekalian buat laporan terkait orang yang berniat jahat kepada Safira. Dan di situ nih guys, setelah mendapatkan persetujuan dari Bonang bosnya, akhirnya di situ langsung dibeli handphonenya walaupun dengan keadaan mahal, karena ini pastinya akan jadi bukti dan dia akan mendapatkan itu semua. Nah kemudian nih guys, di situ dia langsung ngabarin Bonang bosnya nih guys untuk ngajak ketemuan karena dia sudah mendapatkan info ya terkait Julian seperti itu. Nah sementara Mama Lestari dia saking capeknya di situ tidur di kursi, dan Mona itu sendiri mengetahui akan hal itu dan berusaha untuk membangunkan dia nih guys. Setelah dibangunkan ya, dipanggil mama ternyata nggak bangun-bangun, kemudian dipanggil lagi tuh mama seperti itu, ternyata tidak nyaut, tidak bangun. Mungkin karena saking kecapeannya kalian nungguin si Mona itu sendiri. Ya udah akhirnya Mona nggak pena untuk membangunkannya, langsung dia ke kamar. Dan setelah dia sampai di kamar nih guys, dia menyadari bahwa di situ ada suami yang lagi tertidur dan dia entah kenapa suka banget mandangin suami yang lagi tertidur. Makanya dia tersenyum seperti itu memandangi suaminya. Namun sayangnya ketika dia udah bangun, dia merasa bahwa dia selalu mikirin Safira seperti itu nih guys. Makanya nih di situ Mona cemburu dan kurang suka. Namun apapun yang telah dilakukan oleh Baby File, entah kenapa Mona ini tidak berkurang satupun rasa cinta dia seperti itu. Bahkan dia pengen mendapatkan Rafael seutuhnya. Dan di situ nih dia memandangi suaminya dengan dekat-dekat. Nah kemudian dia mencium bau parfumnya yang kayaknya dipakai oleh suaminya nih guys. Makanya dia mengendus seperti itu. Kayaknya itu parfum dia deh, kenapa kok bisa dipakai oleh suaminya. Dan kemudian di situ otomatis membuat Rafael terbangun dong ya, karena diendus-endus seperti itu, dicium-cium. Nah kemudian di situ akhirnya Mona ini bilang, loh ini bukannya kayaknya bau parfumnya ya, kenapa kok bisa dipakai suaminya. Nah kemudian di situ suaminya Rafael ini bilang kepada Mona, ya tadi itu kan dia pusing kepalanya, kebetulan dia pakainya cuma sedikit aja, terus kemudian membuat dia itu lebih fresh seperti itu. Nah tapi kan itu parfum buat cewek seperti itu. Nah karena membahas tentang parfum ini membuat Rafael kurang suka. Ya udah deh, kalau misalkan gak suka dipakai kan dia bisa beliin nanti sekardus kalian seperti itu. Mona itu sebenarnya suka banget nih guys ya, walau bagaimanapun ternyata suaminya bisa memakai parfumnya, mungkin karena suka kali ya dengan Mona seperti itu nih guys. Dan kemudian di situ karena malas berdebat, akhirnya membuat Rafael ya udah deh, dia mau tiduran guys, dia mau tiduran dan dia nggak mau bikin masalah lagi dengan Mona karena dia malas seperti itu. Dan Mona ini sebenarnya senang-senang aja nih guys ya. Ya walau bagaimanapun kan dia sangat cinta dengan Rafael. Mungkin karena ada rasa cinta kali ya, pakai parfumnya ya sudah mulai suka dengan Mona. Makanya dia seneng seperti itu. Nah kemudian dia berusaha untuk tidur di pelukannya suaminya nih guys. Dan dia sangat cinta banget dengan
suaminya Rafael. Namun di situ nih guys, karena malas berdebat, ya udah akhirnya dibiarkan aja istrinya memeluk dirinya karena malas nantinya diminta lagi deh yang seperti itu nih guys. Dan sementara Bonang ini nih guys masih mencari tahu di mana keberadaan Julian dengan menyuruh anak buahnya seperti itu. Tiba-tiba di tengah jalan, ternyata anak buahnya itu justru ya malah berada di depan dia nih guys. Makanya dia agak sedikit marah kenapa dia muncul tiba-tiba mendadak seperti itu. Karena di situ anak buahnya mau menunjukkan sesuatu nih guys terkait di situ di mana keberadaan Julian orang menculiknya. Kayaknya ada sesuatu deh info terkait Julian. Makanya di situ Bos Bonang itu senang sekalian dikasihkan tuh handphonenya si Julian, otomatis ya udah deh mau memarkirkan mobilnya terlebih dahulu sambil mencari tahu di mana keberadaan Julian seperti itu yang pasti guys. Bonang nih guys yang sudah mengetahui di mana keberadaan Julian disekap karena dia punya anak buah untuk mengecek kebenarannya apa benar Julian berada di tempat situ. Nah kemudian di situ dia melihat gelagatnya kayaknya Julian tidak di situ karena pintunya sudah dibuka. Kalaupun Julian disekap di tempat itu, nggak mungkin pintunya akan dibuka selebar itu, pastinya akan ditutup rapat-rapat. Nah, kemudian Bonang dan juga anak buahnya melihat di situ ada semacam barang yang dibakar. Apakah itu adalah sebuah bukti yang menyatakan bahwa di situ bukti Julian itu diculik ya? Dan sekarang mungkin dipindahkan ke tempat lain untuk menghilangkan jejak, makanya dibakar. Nah makanya Bonang ini nih guys bersama dengan anak buahnya untuk mencari tahu kebenaran akan hal itu. Dan Bonang itu supaya mengecoh mereka, sementara anak buahnya mencari info, mencari datanya seperti itu. Nah kemudian nih guys di tempat situ nih guys Bonang langsung memukul anak buahnya Yuda yang menculik ya, yang telah menculik Julian tersebut pastinya. Dan di situ Bonang tentunya memukul dan mencari tahu di mana keberadaan Julian. Namun ketika orang itu sudah dipukul, dia tidak mengaku di mana keberadaan Julian saat ini. Dan mereka itu seakan-akan gak kenal siapa itu Julian seperti itu. Nah kemudian nih guys, mereka itu berhasil kabur nih guys. Nah sementara itu ada Sisi lagi galau, lagi sedih, lagi mikirin terkait Mas Yuda. Dimana Mas Yudanya itu yang sudah tidak mencintai dirinya. Mas Yudanya itu meninggalkan dia, memilih bersama dengan Dania. Dan dia dicampakkan, dia kecewa. Dan barang pemberiannya itu adalah kalung. Makanya kalung itu sudah tidak ada gunanya lagi ada di leher dia. Kenapa? Karena kalaupun seperti itu kayaknya tidak mungkin gitu loh. Dan di situ ya dia sedih. Dia membuang semua kenangannya bersama dengan Yuda. Namun dia berusaha untuk tegar, tetap kuat seperti itu dan tidak menatapi nasib. Karena dia harus segera mungkin ke kamar. Nanti takutnya ketika dia berada di rumah ada Tante Wulan yang mengejek dirinya. Nangis, lagi mikirin apa nih nangis, nanti takutnya dia diejek seperti itu. Nah karena dia takut diejek seperti itu nih guys, makanya dia sedih gitu loh. Makanya dia berusaha untuk menguatkan, kemudian dia berpikir semua barang yang ada kaitannya dengan Yuda pengen dihilangkan, pengen dibuang seperti itu. Kemudian dia dia berusaha untuk membuang ya. Jadi memang barang-barangnya itu sengaja dibuang gitu. Mulai dari baju yang pernah dikasih Mas Yuda pada waktu itu yang membuat dia tersengsem, barang pembeliannya itu sengaja dibuang, semuanya yang pernah diberikan itu dibuang guys, agar kenangan dia itu hilang bersama dengan Yuda, karena dia tidak mau lagi teringat-ingat dengan Yuda. Karena walau bagaimanapun dia tahu betul bahwa dia sudah tidak lagi mungkin dicintai oleh Mas Yudanya seperti itu, dan dia berusaha untuk melupakan dalam-dalam terkait Yuda, karena tidak mungkin lagi Yuda akan mencintai dia juga seperti itu. Karena sudah jelas bahwa Yuda itu lebih memilih Dania dan Loli seperti itu. Makanya mau dan tidak mau dia harus membuang semua kenangannya terkait semua apa yang pernah diberikan Yuda kepada Sisi guys. Makanya dia harus membuang tong sampah seperti itu nih guys. Dia berjanji
dan dia tidak akan pernah menemui Yuda lagi seperti itu karena dia sudah tidak mau bersama dengan Yuda karena dia sudah sakit hati. Dia sedih, dia kecewa. Namun ini jalan yang terbaik yang ia pilih untuk melupakan Yuda, orang yang tidak mencintai dirinya. Seperti itu nih guys. Nah kemudian di situ ada Mama Lestari nih guys yang baru terbangun ketika pada waktu sudah menjelang di situ mau berbuka. Menjelang di situ mau sahur guys. Makanya di situ ya pembantunya berusaha untuk membangunkan Mama Lestari karena sudah waktunya sahur dan di situ sudah dipersiapkan makanannya. Apalagi dia kan lagi tiduran. Nah, sementara itu nih guys ya, ada Sisi yang baru terbangun. Saking dia capeknya mikirin dirinya, dia lupa bahwa dia harus membereskan semua pakaiannya, mamanya dan juga Kak Safira seperti itu yang berada di rumah sakit. Dia lupa. Nah, kemudian di situ juga ada Mona. Mona itu terbangun nih guys waktu sahur, sekalian di situ dia mendapatkan pesan dari Bonang anak buahnya yang menyatakan bahwa dia sudah mendapatkan handphonenya Julian. Nah, sementara Julian saat ini tidak berada di tempat situ. Kemungkinan Julian itu kabur. Nah, karena dia sudah mendapatkan info seperti itu dari anak buahnya, makanya dia menyuruh Bonang untuk selalu ngecek di mana keberadaannya Julian. Seperti itu nih guys, dan langsung dilihat ke rumahnya untuk mengintai apakah benar di situ Julian sudah pulang ke rumah. Makanya di situ Mona berusaha untuk memastikan sendiri apakah Julian sudah pulang dan benar-benar kabur dari Yuda. Karena dia yakin betul bahwa Yuda itu berada di balik semua penculikannya Julian seperti itu. Nah, sementara itu ada Mama Lestari yang berusaha untuk membangunkan Mona seperti itu nih guys, karena sudah waktunya sahur dan berusaha untuk mengetuk-ngetuk pintunya dan pastinya juga ada sesuatu hal penting yang pengen diobrolkan seperti itu. Nah, karena dia tahu betul bahwa di situ Mona sudah pulang, makanya tuh ya Mona sengaja diajak ngobrol yang sangat penting, yaitu terkait Safira. Nah, dia berusaha tanya kepada Mona apa benar dia yang telah menyekap Safira. Nah, di situ Mona berusaha berpikir guys. Jika dia bilangnya sebenarnya Mona tidak lagi menyekap, nanti takutnya didengar Rafael dan nanti kesempatan bagi Rafael untuk bisa kembali lagi dengan Safira bahwa dia hanya menggertak saja seperti itu. Nah, kemudian di situ nih guys, setelah dia berpikir, dia itu menyatakan bahwa dia memang menyekap Safira. Nah, kemudian di situ Mama Lestari bilang lebih baik jangan disekap Safiranya. Takutnya nanti Mona berurusan ya dengan polisi lagi. Karena dia tidak pengen menantunya itu berurusan dengan polisi seperti itu. Nah, dari situ juga nih guys, mamanya ini mengharapkan yang terbaik buat Mona, dan ini bukan masalahnya dia peduli atau enggaknya dengan Safira. Namun, ya, di situ Mona lebih baik tidak berurusan dengan polisi dan seperti itu nih guys. Walaupun sebenarnya Mona juga tidak mungkin menculik Safira seperti itu hanya untuk menggertak saja sebenarnya. Namun di hadapan Rafael dia harus bilang nih guys, supaya nanti dia ada wibawanya di hadapan Rafael seperti itu. Nah, kemudian di situ Mona bilang iya, dia akan melepaskan seperti itu. Dan dia berpura-pura seakan-akan dia yang menyekap, padahal tidak ada yang menyekap Safira karena sudah kembali ke rumah. Dan di situ sebenarnya nggak ada yang tahu bahwa Safira juga berada di rumah sakit dan keguguran. Nah, ternyata di situ juga ada Rafael yang menguping pembicaraan mereka berdua nih guys. Nah, sementara Safira ini ya guys ya sangat sedih sekali dengan kondisi dia yang berada di rumah sakit. Padahal seharusnya sahur, dia menyiapkan sahur untuk suaminya seperti itu. Ternyata dia kehilangan bayi yang sangat ia cintai, dia tidak bisa membahagiakan seperti itu. Nah, kemudian di situ mamanya, Mama Gina, bilang kepada Safira untuk tidak usah mikirin akan hal itu. Memang ini sangat sedih bagi mereka. Namun lebih baik lagi kalau misalkan di situ Safira memikirkan honeymoon lagi agar memiliki anak lagi seperti itu.
biarlah masalah ini berlalu, walaupun itu sangat susah, namun masalahnya sudah berlalu seperti itu. Lebih baik Safira mikirin kesehatannya dan ingin punya momongan lagi seperti itu. Nah, kemudian di situ ada Sisi nih guys, Sisi yang baru datang bawakan pakaian, makanan buat Safira. Dia seneng banget karena ngelihat kakaknya sudah kembali. Namun di satu sisi dia mau tanya nih, loh, misalkan di situ ya, misalkan di situ itu ada kakaknya selama ini tuh diculik di mana? Seperti itu loh. Kenapa kok dia diculik, itu alasannya apa? Nah, itu yang bikin bingung nih guys. Namun so far di situ Sisi dan keluarganya bisa kumpul kembali dan itu adalah momen yang sangat bahagia, momen yang sangat indah banget seperti itu pastinya. Dan di situ nih guys, makanan yang dibawa itu tentu saja ditujukan untuk ya di situ Safira, karena Safira hari ini tidak puasa. Jadi Safira hanya melihat mereka untuk sahur seperti itu karena kondisi Safira tidak baik-baik saja nih guys. Pasca dia harus dikoratase karena memang dia kan janinnya harus dibersihkan seperti itu pasca keguguran. Jadinya memang Safira harus memulihkan keadaan dia supaya dia benar-benar membaik seperti itu nih guys. Walaupun Julian di situ juga letih, lesu, mikirin ya keadaan Safira yang tidak baik-baik saja dan dirinya tidak mampu membela. Nah, sementara itu nih guys, ada Mona bersama dengan keluarganya, Rafael, Mama Lestari, Pak Gunawan yang melakukan sahur bareng seperti itu nih guys. Nah, di situ nih guys ya, Rafael itu memang lagi nggak enak badan nih guys. Mona tahu betul kenapa dia nggak enak badan. Pasti mikirin Safira lagi. Kenapa mikirin Safira lagi? Itu yang bikin kepalanya pusing. Berapa banyak obat pun ya yang diminum kalau dia mikirin Safira, Safira ya otomatis dia pusing seperti itu. Nah, sementara itu Pak Gunawan udah langsung pergi begitu saja nih guys, karena dia tahu betul dia nggak mungkin di tempat situ karena dia juga kurang suka dengan adanya Mona. Nah, Mona itu tahu betul dia kurang enjoy makan karena pastinya dia lagi mikirin Safira seperti itu ya guys. Makanya di situ dia sedih. Nah, sementara itu Rafael yang kembali ke kamarnya, dia berusaha untuk menghubungi Yuda. Apakah ada sesuatu info penting lagi nih terkait Safira seperti itu? Kenapa dari tadi belum ada kabar terkait Safira? Apakah Safira itu sudah ditemukan atau belum? Nah, ternyata ya di situ memang Yuda lagi tidur ya. Yuda ini lagi tidur dan dia mendengar di situ ada yang menelpon. Itu di pikirannya Yuda pasti Rafael yang menelpon ingin menanyakan di mana keberadaannya Safira, bagaimana Safira saat ini sudah ditemukan atau belum. Nah, karena dia malas nih membahas Safira dengan Rafael ya, makanya dia menghiraukan saja seperti itu nih guys. Makanya dia tidak mengangkat teleponnya dan dia kembali lagi tidur. Nah, karena tidak diangkat membuat Rafael ini semakin khawatir. Padahal ini kan udah waktunya sahur, kok tidak diangkat? Apakah dia masih tidur seperti itu? Nah, akhirnya dia memutuskan untuk menelpon Yuda lagi nih, kan waktunya sahur, sekalian dibangunkan aja ya kan, seperti itu nih guys. Nah, kemudian di situ setelah dia berusaha untuk membangunkan, menelpon sekalian mau tanya di mana keberadaannya Safira, ternyata tidak ada apa-apa. Ternyata tidak ada info apa-apa dan justru malah tidak diangkat. Nah, kemudian di situ ada Mona. Mona yang mendatangi Rafael di situ bilang bahwasanya percuma nih dia punya sahabat ya, Yuda, yang sebenarnya itu menikung dia. Dia hanya memberikan sebuah teka-teki kepada suaminya Rafael untuk lebih tahu bagaimana karakter Yuda seperti itu. Jangan main asal percaya saja dengan sahabatnya Yuda, dia kan belum tahu seperti itu. Nah, sementara Mona ini yang bicara ABCDE, yang hanya memberikan clue terkait Yuda, dia bingung maksudnya apa sih, ngomong apa sih seperti itu, jangan bertele-tele seperti itu. Di situ Mona hanya menegaskan intinya bahwa dia itu belum tahu terkait sifat aslinya Yuda seperti itu. Namun di situ dia percaya bahwa Yuda itu nggak mungkin menikung dirinya. Hanya saja dia nggak tahu apa-apa. Namun Mona itu punya bukti nih guys, yang menyatakan bahwa Yuda itu juga suka dengan Safira. Dan jika di situ suaminya tahu, pasti akan sangat kecewa sekali. Makanya jangan sok tahu terkait
sahabatnya itu. Seharusnya dia yang paling tahu kan gimana sifatnya sahabatnya. Kenapa dia tidak berusaha untuk mencari tahu? Nah, itu yang ada di pikirannya Safira.